Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Teman-teman, ini dia yang pernah bikin Honda BR-V trauma. Ya, kalau kita bikin personifikasi, mobil ini kita anggap tokoh atau selebritis, maka Honda BR-V memang pernah trauma sama Toyota Rush. Kenapa? Kita kembali ke 2016, saat Honda BR-V muncul ke pasar dan diperkenalkan pada saat itu akhir 2015. Saat itu penjualannya langsung melesat di tahun 2016, memukul Toyota Rush yang jadi rajanya low SUV. Banyak yang kagum dengan besutan Honda itu, gimana nggak modelnya segar, brand Hondanya bagus, dan harganya kompetitif. Tapi kemenangan Honda BR-V bukan tanpa catatan. Pertama nih, yang dilawan adalah Toyota Rush lama yang masih pakai basic model tahun 2007. Ibaratnya ya BR-V mukul aki-aki gitu ya. Kedua, Toyota Rush memang oleng, tapi jualan Rush saat itu masih tergolong bagus, yaitu 2000-an unit sebulan. Bayangin, ada banyak perusahaan mobil yang pengen bisa jualan mobil sebanyak itu. Nah, hebatnya Toyota, dalam kondisi sudah tua, Rush masih bisa ngelawan, nggak sampai anjlok-anjlok banget penjualannya. Apalagi di akhir 2017 muncul Toyota Rush baru non-konde. Ya ini dia yang ada di samping kita. Nah, spontan aja penjualan Honda BR-V langsung ngedrop. Bahkan sebelum pandemi BR-V cuma laku 300-an unit sebulan. Itu angka yang nggak mencerminkan Honda banget. Nah, sekarang kita bahas apa saja yang teman-teman dapatkan dari sebuah Toyota Rush TRD Sportivo. Nah, yang ada di samping saya ini keluaran 2019. Barunya waktu itu 267 juta. Sementara waktu pertama keluar, harganya masih 261. Nah, seperti saya bilang tadi, Rush TRD Sportivo pada saat barunya 2018 itu dijual 261,3 juta. Lebih murah dari Rush TRD Sportivo lama yang dijual 264,6 juta. Sekarang Toyota Rush TRD mulai mengisi pasar mobil second meski jumlahnya belum begitu masif. Bisa jadi banyak pembeli pertama yang masih dalam posisi kredit atau sudah lunas tapi belum niat untuk melepas. Adapun harga pasarannya sekarang sekitar 210 juta untuk keluaran 2018 dan 230 juta untuk tahun 2019. Harganya cukup bertahan karena versi barunya saat ini yaitu Rush GR Sport itu dilepas sampai 283,4 juta dengan PPNBM 25%. Nah, apa saja kelebihan mobil ini yang bakal teman-teman dapatkan kalau beli Toyota Rush TRD Sportivo? Pertama, model SUV-nya lebih manis, gagah dan tetap berkelas. Bolehlah dibandingin sama Honda BR-V yang baru sekalipun. Jadi ketika sekarang udah ada Honda BR-V yang baru sekalipun, nggak bikin Rush ini jadi kelihatan obsolete atau kuno. Jadi kalau kita lihat, kondenya diumpetin di bawah mobil ya, sehingga kabinnya sekarang jadi lebih lega, khususnya di bagian belakang. Nah, pinternya Toyota, dia nggak bikin platform baru untuk Rush baru ini, tapi mengembangkan dari platform lama, sehingga bagian belakang bisa bertambah panjang. Kalau diukur-ukur memang panjangnya nggak begitu signifikan. Rush baru panjangnya itu lebih panjang 15 mm dari Rush yang lama. Lebarnya lebih kecil sedikit 50 mm dan tingginya lebih rendah 35 mm. Tapi Rush lama itu dihitung dengan kondenya alias ban serepnya. Kedua, ground clearance-nya tinggi. Wah, ini tinggi juga nih karena lebih tinggi dari Pajero Sport. Jadi karena tinggi ini Toyota kelihatan berusaha bikin mobil ini jadi lebih stabil. Apalagi dari segi bantingan suspensi udah lebih nyaman dari model lama. Tapi ya itu, konsekuensinya bantingan jadi lebih keras. Yang ketiga, rear wheel drive alias penggerak roda belakang. Memang kondisi jalan di kita semakin lama semakin bagus. Jadi RWD atau FWD itu nggak begitu pengaruh lah ya. Tapi mengingat masih banyak kondisi jalan yang membutuhkan gerak roda belakang, Rush ini memberi rasa tenang walaupun tetap aja namanya kepater atau nggak bisa nanjak itu bisa terjadi. Jadi kalau mobil itu dibekali dengan penggerak roda belakang itu kayak memiliki sesuatu yang bikin tenang gitu. Jadi selain memang fungsinya yang dibutuhkan tapi menimbulkan rasa tenang. Oh, bahwa sewaktu-waktu kita bisa melebas medan yang menantang gitu. Walaupun kita bukan pengemudi yang profesional. Nah, teman-teman yang pernah merasakan manfaat RWD ini ya silahkan share pengalamannya ya. Kalau saya pribadi memang pernah terbantu sama RWD di medan semi off-road. Keempat, performa.
Mesin Rush baru ini pakai 2NR VE 104DK. Itu tenaganya dikeluar di 6000 rpm ya. Jadi menggantikan mesin lama 3SZ VE yang tenaganya memang lebih besar. Jadi kalau teman-teman mungkin udah pernah lihat reviewnya baik di Grid Auto atau di Automotive Net, itu akselerasinya memang lebih lambat. Jadi yang lama itu sekitar 14,1 detik, yang barunya ini lebih lambat 14,9 detik. Tapi dengan mesin baru ini teman-teman akan mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Jadi kalau Rush lama itu berdasarkan hasil tes ya, itu 11,7 km per liter. Nah yang baru ini bisa 12,1 km per liter di dalam kota. Kalau di tol lebih irit lagi. Yang lama aja udah 13,8 km per liter. Nah yang baru ini tembus sampai 16,4. Mungkin kalau teman-teman kakinya udah lebih bisa ngatur, bisa lebih irit lagi. Kelima, durabilitas. Nah memang namanya mobil ada aja kurangnya. Tapi track record Rush ini bisa dibilang dia jajan di saat yang tepat. Artinya enggak baru sekian kilometer jalan terus udah minta jajan, udah minta ganti ini ganti itu karena kualitas komponennya yang kurang bagus. Nah perlu diingat, masa-masa Rush Terios sebagai kembarannya waktu mengalami problem itu udah lewat. Jadi masa-masa kekurangan itu pernah muncul dulu saat masih baru muncul, itu di model sebelumnya dan itu pun di awal-awal. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingat mungkin suspensinya mantul-mantul, RPM mesinnya nggak stabil. Nah masa-masa penuh problem itu udah dilewati. Jadi sekarang orang taunya Rush dan Terios itu adalah mobil yang durable, yang tahan banting, yang nggak gampang jajan. Dan kalau memang jajan, memang sudah pada waktunya. Keenam, harganya nih. Jadi penurunan harganya memang relatif normal, bahkan cenderung ngelawan gitu, alias susah turun. Tapi ini mobil emang jumlahnya banyak, jadi pasarannya masih kuat asal penjualnya pinter-pinter nih, nahan atau kendorin harga sesuai dengan situasi. Yang menarik, pasaran mobil second ternyata nggak goyah loh sama adanya diskon PPNBM. Jadi walaupun selisihnya cuma 30 juta dari baru, terus ngeluarin biaya balik nama, tetap aja ada yang beli. Tapi bukan berarti mobil ini tanpa kekurangan. Jadi ada beberapa poin kekurangan mobil ini yang bikin, aduh kok ada sih gitu kekurangan ini. Kalau nggak ada tuh mobil top banget nih gitu. Yang pertama ya masalah tarikan ya. Jadi memang tarikannya agak lambat, terasa agak belet nih istilahnya gitu. Tapi beberapa orang menganggap ini tarikannya panjang. Sebenarnya kalau kita lihat data tadi memang ada pengurangan tenaga dan responsifnya kurang dibanding model yang lama. Yang kedua, bantingannya nih lumayan keras. Jadi memang seperti saya bilang tadi, Toyota berusaha untuk membuat mobil ini stabil. Maklum, ini mobil cukup tinggi, ground clearance-nya cukup besar. Jadi kalau teman-teman lihat ke kolong ini ada beberapa stabilizer ya, ada batang untuk membuat mobil ini jadi stabil. Tapi konsekuensinya jadi terasa lebih kaku ya. Walaupun suspensinya memang terasa lebih baik daripada model sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ini dia yang mungkin sebagian kecil aja yang merasakan, tapi umumnya bisa tawan dengan gampang lah, yaitu ada suara dengung yang masuk ke kabin. Nah, ini berasal dari transmisi. Jadi kalau jalan itu kita akan mendengar suara dengung, itu bukan dari mesin tapi dari transmisi. Oke teman-teman, itu tadi gambaran mengenai Toyota Rush TRD Sportivo. Rush sebagai raja pasar low SUV yang barunya maupun secondnya diburu oleh orang-orang. Semoga informasi itu tadi membantu. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.